Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu membahas tentang teori penawaran uang. Selanjutnya, perkenalkan nama anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Nuzulul Regitavia Arianto, NIM 03. Yang kedua yaitu Dia Titis Mulyaningsi, NIM 10. Yang ketiga yaitu Dwi Mufariha, NIM 17. Yang keempat yaitu Erni Diana, NIM 32. Yang kelima yaitu Alviro Masaada, NIM 37. Dan yang keenam Nur Fadila, NIM 42. Yang terakhir yaitu Fitriatus Solihan, NIM 47. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian penawaran uang. Penawaran uang atau money supply sendiri adalah jumlah uang yang beredar. Dalam mempelajari penawaran uang harus dibedakan antara mata uang dalam peredaran dan uang yang beredar. Mata uang dalam peredaran sendiri adalah mata uang yang telah dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral. Mata uang tersebut terdiri atas uang kertas dan uang logam. Dengan demikian, mata uang dalam peredaran sama dengan uang kartal. Adapun uang yang beredar yaitu semua jenis uang yang berada di dalam perekonomian atau mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral pada bank-bank umum. Teori penawaran uang meliputi teori penawaran uang tanpa bank dan teori penawaran uang modern. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Dwi Mufariha. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep penawaran uang. Konsep penawaran tidak hanya ada dalam pasar barang, melainkan di dalam pasar uang juga ada istilah penawaran. Akan tetapi, istilah penawaran yang ada dalam pasar barang dan pasar uang berbeda. Penawaran uang memiliki dua arti, yaitu secara sempit dan secara luas. Secara sempit, penawaran uang diartikan sebagai jumlah uang kartal dan uang giral yang beredar pada suatu waktu tertentu. Singkatnya, penawaran uang adalah jumlah uang yang beredar, sedangkan secara luas, penawaran uang diartikan sebagai jumlah uang kartal, uang giral, dan uang kuasi yang beredar pada suatu waktu tertentu. Uang kuasi merupakan uang yang tersimpan di dalam bank, dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, dan valuta asing. Uang dalam peredaran dan uang beredar. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang berbeda. Uang dalam peredaran merupakan seluruh jumlah uang yang telah dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral, baik itu uang logam maupun uang kertas, sedangkan uang beredar merupakan semua jenis uang yang tersedia dalam perekonomian, termasuk di dalamnya jumlah mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral yang ada di bank-bank umum. Penawaran uang merupakan salah satu usaha bank sentral untuk menjamin kelancaran sirkulasi jumlah uang yang beredar di masyarakat agar lebih efisien. Seperti yang kita ketahui, bahwa bank sentral selaku otoritas moneter memiliki wewenang untuk mencetak uang sebagai alat pembayaran yang sah. Uang adalah alat untuk memenuhi kebutuhan manusia pada awal peradaban. Mata uang logam sudah menjadi alat pembayaran dan kemudian disempurnakan dengan uang kertas. Kemudian terdapat juga uang giral yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial melalui surat-surat berharga seperti cek, giro, kartu kredit, dan lain sebagainya. Munculnya jenis-jenis uang ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam bertransaksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Adanya berbagai macam sistem ekonomi yang berlaku di dunia seperti ekonomi kapitalis dan ekonomi Islam memiliki perbedaan pandangan terhadap teori uang. Dalam ekonomi kapitalis, uang sering diidentikan dengan modal, sedangkan dalam ekonomi Islam, uang jelas berbeda dengan modal. Dalam ekonomi konvensional, uang sebagai komoditas artinya uang dapat diperjualbelikan dengan kelebihan ataupun uang juga dapat disewakan. Sedangkan dalam ekonomi Islam, uang adalah sebagai alat tukar, uang bukan komoditas yang bisa diperjualbelikan dengan kelebihan dan juga tidak dapat disewakan. Uang adalah segala sesuatu yang dapat dipakai dan diterima umum untuk melakukan berbagai macam transaksi ekonomi atau pembayaran seperti pembelian barang dan jasa, pelunasan hutang, investasi, dan sebagainya. Pembahasan umum yang terkait dengan teori uang dalam ilmu ekonomi moneter biasanya mengenai dengan teori permintaan uang dan teori penawaran uang. Baik, saya Dia Titis Mulyaningsi akan melanjutkan presentasi.
dari Mbak Rika mengenai jenis uang yang beredar. Jenis uang yang beredar itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama uang kartal, yang kedua uang giral, yang ketiga uang kuaisi. Yang pertama uang kartal. Uang kartal adalah uang kertas dan uang logam yang beredar di masyarakat, yang dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral. Nah, jenis uang kartal itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu uang logam dan uang kertas. Uang logam itu uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang terbuat dari emas atau perak. Uang logam itu sendiri tidak dinilai dari berat emasnya, tetapi dinilai dari nominalnya. Nah, adapun 3 macam nilai uang logam itu sendiri. Yang pertama nilai nominal, yang kedua nilai intrinsik, dan yang ketiga nilai tukar. Untuk yang pertama nilai nominal itu pernyataan bahwa sejumlah emas dengan berat tertentu itu terkandung di dalamnya. Yang kedua nilai intrinsik, yaitu nilai bahan untuk membuat mata uang. Misalkan berapa nilai emas dan perak yang digunakan untuk mata uang. Untuk yang ketiga, nilai tukar adalah kemampuan uang untuk dapat ditukarkan dengan suatu barang atau daya beli uang. Misalkan uang 500 perak hanya dapat ditukarkan dengan sebuah permen, sedangkan uang 10.000 bisa ditukarkan dengan semangkok bakso. Untuk yang kedua adalah uang kertas. Uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari kertas atau bahan lainnya yang menyerupai kertas. Uang kertas mempunyai nilai karena nominalnya. Oleh karena itu, uang kertas hanya memiliki 2 nilai, yaitu nilai nominal dan nilai tukar. Nah, ada 2 macam uang kertas, yaitu uang kertas negara dan uang kertas bank. Uang kertas negara itu uang kertas yang dikeluarkan oleh pemerintah dan alat pembayaran yang sah dengan jumlah yang terbatas dan ditandatangani oleh Menteri Keuangan. Sedangkan untuk uang kertas bank, yaitu uang yang dikeluarkan oleh Bank Sentral. Untuk yang kedua adalah uang giral. Uang giral adalah simpanan atau saldo rekening pada bank-bank pencipta uang giral yang setiap saat dapat ditarik oleh pemiliknya guna ditukarkan dengan uang kartal sebesar nominal yang diinginkan oleh pemilik tanpa dikenakan denda. Nah, dalam statistik ekonomi dan keuangan Indonesia, uang giral itu terdiri atas rekening koran dalam rupiah milik penduduk Indonesia dan pengiriman uang serta deposit berjangka dan tabungan yang telah jatuh tempo. Untuk yang ketiga adalah uang kuaisi. Uang kuaisi adalah aktiva milik sektor swasta domestik dalam neraca sistem moneter yang dapat memenuhi sebagian fungsi uang. Nah, adapun 3 konsep uang yang dikenal di Indonesia, yaitu yang pertama adalah uang primer atau MO atau base money. Yang kedua adalah uang beredar dalam arti sempit atau M1 atau narrow money. Yang ketiga adalah uang beredar dalam arti luas, yaitu M2 atau broad money. Nah, untuk yang pertama adalah uang primer atau MO atau base money adalah kewajiban moneter dari otoritas moneter kepada bank-bank umum atau BPUG dan masyarakat di luar sistem perbankannya. Terdiri atas uang kartal yang berada di luar Bank Indonesia, kas negara, kas dan saldo rekening giro BPUG, dan sektor swasta di Bank Indonesia yang meliputi uang kartal dan saldo giral perusahaan dan perorangan. Uang yang ada pada pemerintah tidak dapat digolongkan sebagai uang dalam pengertian biasa. Berdasarkan berbagai pertimbangan likuiditas, sektor pemerintah memang berlainan dengan sektor lainnya. Hal ini dikarenakan sektor pemerintah mempunyai kemampuan dan posisi yang memungkinkan untuk memiliki likuiditas yang tidak terbatas, misalkan pada percetakan uang atau meminjam ke Bank Indonesia. Nah, dengan demikian, posisi uang pada pemerintahan secara ekonomi moneter tidak begitulah penting. Kas Bank Indonesia dan bank-bank umum adalah aktiva bank yang bersangkutan, sehingga besaran tersebut bukan merupakan kebijakan moneter dari sistem moneter. Saldo rekening koran bank-bank umum pada Bank Indonesia dan bank-bank umum lainnya itu hanyalah tagihan antar bank yang jumlahnya akan hilang atau tidak nampak pada neraca konsolidasi sistem moneter. Dengan demikian, tidak diperhitungkan dalam pengertian uang beredar di Indonesia. Untuk yang kedua adalah uang beredar dalam arti sempit atau M1 atau narrow money. Yang dikatakan sebagai uang beredar adalah kewajiban sistem moneter kepada sektor swasta domestik yang terdiri atas uang kartal yang dipegang masyarakat atau uang yang berada di luar Bank Indonesia dan kas negara, ditambah dengan uang giral. Yang tidak termasuk dalam pengertian uang beredar dalam arti sempit atau narrow money adalah uang kartal dan saldo rekening koran pemerintah pada Bank Indonesia dan bank-bank umum.
Terus yang kedua adalah cadangan resmi pemerintah dan bank sentral asing. Yang ketiga adalah kas Bank Indonesia dan bank-bank umum. Yang keempat adalah saldo rekening koran bank-bank umum pada Bank Indonesia dan bank-bank umum lainnya. Yang ketiga adalah uang dalam arti luas atau M2 atau broad money yang mencerminkan likuiditas dalam perekonomian. Itu kewajiban sistem moneter kepada sektor swasta domestik yang terdiri atas M1 ditambah dengan uang kwashi atau kwashi money. Dalam konsep ini, uang kwashi money berfungsi sebagai media transaksi jika ia terlebih dahulu dikonvensikan sebagai uang kartal dan uang giral. Menurut Bank Indonesia, uang kwashi itu terdiri atas tabungan dan deposito berjangka baik dalam rupiah atau valuta asing serta rekening dalam valuta asing. Dalam sistem moneter Indonesia, uang beredar M2 sering disebut dengan likuiditas perekonomian. Di samping itu, konsep likuiditas total masyarakat yang meliputi uang kartal, uang giral, deposito berjangka, tabungan, obligasi dalam jangka pendek, banker acceptance, surat berharga, simpanan di luar negeri, dan lain sebagainya. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Erni. Kemudian, faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Yang pertama adalah pendapatan, jumlah uang yang diterima oleh masyarakat pada jangka waktu tertentu. Maka semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka semakin besar pula jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dan sebaliknya, jika pendapatan masyarakat rendah, maka semakin kecil pula jumlah uang yang beredar di masyarakat. Lalu yang kedua, tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar, di mana bila suku bunga rendah, maka orang cenderung untuk menabung di bank. Jumlah uang yang beredar pun akan meningkat. Dan sebaliknya, jika bila suku bunga bank tinggi, maka orang tidak tertarik untuk menyimpan uang di bank, karena efeknya jumlah uang yang beredar juga akan berkurang. Lalu yang ketiga, selera masyarakat. Selera masyarakat ini juga dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar, karena pada saat ada pergantian model atau tren tertentu, permintaan terhadap barang tersebut dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Lalu yang keempat, harga barang. Pada saat harga barang naik, maka peredaran uang akan semakin cepat karena dibutuhkan makin banyak uang untuk membeli barang tersebut. Lalu yang kelima, fasilitas kredit. Adanya fasilitas kredit dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar di pasar. Jika masyarakat suka akan penggunaan kredit, maka dengan sendirinya penggunaan kredit atau dengan sendirinya penggunaan uang tunai juga akan berkurang, begitupun juga sebaliknya. Lalu yang keenam, kekayaan masyarakat. Jumlah uang yang beredar dalam masyarakat semakin besar apabila variasi kekayaan masyarakat sedikit, dan juga sebaliknya bila masyarakat memiliki banyak pilihan bentuk kekayaan. Kemudian yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang dengan asumsi uang yang beredar. Yang pertama adalah tingkat diskonto, yaitu tingkat diskonto merupakan bunga yang diterapkan bank sentral kepada bank umum yang meminjamkan dana. Bank Indonesia yang bertugas sebagai leader of the last resort berkewajiban membantu bank umum dalam hal pinjaman dana. Jadi, semakin tinggi tingkat diskonto, maka semakin sedikit uang yang dapat dipinjamkan oleh bank umum, sehingga penawaran uang berkurang, dan begitupun sebaliknya. Yang kedua adalah cadangan kas atau giro wajib minimum. Cadangan kas merupakan tabungan atau simpanan uang tunai milik bank umum yang ada di bank sentral. Jadi, semakin besar cadangan kas yang ditentukan oleh bank sentral, maka jumlah penawaran uang akan berkurang. Hal ini terjadi karena bank umum dituntut untuk menaikkan cadangannya, yang menuntut bank umum menyimpan uang
lebih banyak di bank sentral. Jadi kondisi sebaliknya, jika bank sentral menurunkan tingkat cadangan kas, maka jumlah uang beredar akan bertambah. Lalu yang ketiga, kebijakan pasar terbuka. Kebijakan pasar terbuka adalah kebijakan bank sentral dalam membeli atau menjual surat berharga milik pemerintah seperti obligasi negara, surat utang negara, dan sertifikat Bank Indonesia. Jika bank sentral menjual surat berharga, maka jumlah penawaran uang akan berkurang karena masyarakat dapat surat, sedangkan bank sentral mendapatkan uang yang selama ini beredar. Dan kebalikannya, jika bank sentral membeli surat berharga dari masyarakat, maka jumlah penawaran uang akan semakin banyak karena masyarakat dapat uang sedangkan bank sentral dapat surat berharga. Dalam teori penawaran terdapat dua teori, yaitu teori penawaran uang tanpa bank dan teori penawaran uang modern. Saya akan menjelaskan tentang teori penawaran uang tanpa bank. Pada teori penawaran uang tanpa bank ini diasumsikan bahwa perbankan itu tidak ada. Kalaupun ada, tidak berpengaruh pada proses penciptaan uang. Dalam sistem moneter ini, uang yang beredar ditentukan oleh proses pasar. Pemerintah, bank sentral, atau perbankan tidak memiliki pengaruh apa-apa terhadap besarnya uang yang beredar di masyarakat. Teori sederhananya yaitu sistem standar emas, di mana emas adalah satu-satunya alat pembayaran di masyarakat. Dalam sistem ini, jumlah uang yang beredar atau uang yang ditawarkan naik atau turunnya sesuai dengan tersedianya emas di masyarakat. Jumlah uang yang beredar akan turun ketika emas dikirim ke luar negeri, yaitu untuk menutupi defisit anggarannya. Ketika jumlah uang beredar naik, maka akan terjadi surplus neraca pembayaran. Penawaran uang akan bertambah jika orang memproduksi emas baru. Oleh karena itu, jumlah uang yang beredar sangat tergantung pada perilaku produsen emas, sementara produsen emas hanya akan memproduksi emas jika itu menguntungkan, yaitu jika harga emas yang ditawarkan di pasaran lebih tinggi dari biaya produksinya. Dan apabila harga emas naik, produsen cenderung menaikkan produksinya. Hal itu berarti jumlah penawaran uang jadi bertambah sehingga akan menaikkan harga emas. Bila harga emas turun, maka produksi emas akan berhenti, yang berarti jumlah penawarannya lebih sedikit atau berkurang, sehingga akan menaikkan harga emas kembali, dan begitu seterusnya. Dalam sistem standar ini menggunakan dua standar, yaitu standar kertas dan standar logam. Standar kertas merupakan sistem keuangan yang memakai uang kertas sebagai alat pembayaran yang sah dan tidak terbatas, tapi tidak bisa ditukarkan dengan emas dan perak pada bank sirkulasi. Yang kedua, standar logam atau metalisme. Standar logam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu standar monometalisme dan standar bimetalisme. Standar monometalisme yaitu jika suatu negara menggunakan satu buah logam mulia sebagai standar uangnya. Misalnya hanya memakai emas atau perak sebagai standar uangnya. Yang kedua, standar bimetalisme dua logam. Standar ini dapat terbagi menjadi tiga, yaitu standar pincang, standar paralel, dan standar kembar. Standar pincang yaitu standar yang memakai emas sebagai standar uang dan perak sebagai alat pembayarannya. Standar paralel adalah standar uang yang memakai dua logam mulia, emas dan perak secara bersamaan sebagai standar uangnya, tapi perbandingan yang berlaku hanya satu macam saja, yaitu menurut pasar. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu standar kembar, yaitu standar uang yang memakai dua logam mulia emas dan perak secara bersamaan sebagai standar uangnya. Dalam standar kembar, uang emas dan perak digunakan secara bersamaan sebagai alat pembayaran. Apabila suatu negara menggunakan standar kembar, maka dalam negara tersebut akan secara otomatis berlaku hukum Gresham, yaitu bad money always drives out good money. Artinya uang yang jelek akan mengusir keluar uang yang baik, yang berarti uang logam dinilai sangat tinggi dibandingkan dengan biaya produksinya dan cenderung menggeser uang logam yang lainnya sebagai alat pembayaran. Contohnya,
Pemerintah menetapkan bahwa nilai mata uang yang terbuat dari 1 gram emas adalah 2 kali nilai mata uang yang terbuat dari perak. Dan biaya produksi 1 gram emas sebenarnya adalah 3 kali biaya produksi 1 gram perak. Dalam hal ini, bad money adalah uang perak akan menggeser good money atau uang emas sebagai alat pembayaran. Orang akan cenderung menukarkan uang peraknya dengan uang emas. Kemudian, uang emas tersebut dilebur, disimpan, atau dijual. Ketika waktunya uang emas habis dan uang peraklah yang beredar dalam masyarakat. Sampai zaman Keynes, teori mengenai penawaran uang dan prosesnya dianggap langsung terjadi dalam pasar uang. Oleh karena itu, teori penawaran uang masih berbentuk sederhana dan belum berkembang. Teori penawaran uang atau sistem emas belum berkembang dan masih dalam bentuk yang sederhana karena tidak banyak memerlukan campur tangan untuk mempengaruhi jumlahnya. Dan pada saat teori permintaan banyak dikembangkan oleh para ekonom, teori penawaran belum banyak dipersoalkan sehingga bentuknya masih sederhana. Syarat berlaku hukum Gresham ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan standar kembar. Yang kedua, bank sentral memperjualbelikan logam mulia, baik itu emas ataupun perak. Yang ketiga, masyarakat diberi kebebasan untuk melebur dan menempa uang emas atau perak. Yang terakhir atau yang keempat yaitu perbandingan perak dan emas menurut pemerintah dan pasar berbeda. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori penawaran modern. Yang pertama yaitu perekonomian modern digunakan sistem tagihan standar dan sumber uang beredar otoritas moneter dan lembaga keuangan. Yang kedua, otoritas moneter sebagai penawaran uang inti dan lembaga keuangan sebagai sumber penawaran uang sekunder. Maksudnya ialah keduanya terkait erat karena mata uang sekunder atau one demand deposit hanya dapat tumbuh karena keberadaan base currency. Bank menciptakan mata uang sekunder berdasarkan mata uang dasar atau cadangan bank yang dipegang oleh bank. Oleh karena itu, pada kenyataannya, pasar mata uang terdiri dari 2 subpasar, yaitu subpasar mata uang utama dan subpasar mata uang sekunder. Selanjutnya yaitu jumlah uang beredar merupakan proses pasar yang berarti hasil interaksi antara penawaran dan permintaan, bukan sekedar mencinta uang atau hanya keputusan pemerintah. Misalnya, jika permintaan mata uang inti dan mata uang sekunder pada suatu titik waktu tertentu tidak sesuai dengan penawaran mata uang inti dan mata uang sekunder, maka pelaku pasar mata uang akan menyesuaikan bentuk tindakan yang mereka lakukan. 2 subpasar keuangan untuk mencapai keseimbangan antara penawaran dan pemerintahan. Studi kasus. Di dalam sistem perekonomian, keberadaan uang berkaitan dengan kebijakan moneter. Kebijakan moneter bertujuan untuk mengatur penawaran uang atau mengatur uang yang beredar. Jadi, penawaran uang merupakan tugas pemerintah melalui bank sentral. Jumlah uang beredar berkaitan dengan suku bunga, pertumbuhan ekonomi, perkembangan harga, dan lain-lain. Jumlah uang beredar yang berlebihan akan mendongkrak harga komoditas. Secara umum, sebaliknya, jika jumlah uang beredar terlalu kecil, kegiatan perekonomian akan terhambat. Misalnya di tahun 2008, perekonomian dilanda krisis ekonomi global membawa perekonomian negara ikut berimbas. Di tahun 2009, BI menetapkan kebijakan moneter dengan mengurangi peredaran uang di masyarakat. Berkurangnya peredaran uang di masyarakat menyebabkan penurunan suku bunga bank dan kenaikan harga barang dan jasa, sehingga melemahkan daya beli masyarakat. Pasca krisis ekonomi, perekonomian Indonesia mulai pulih sehingga BI mengeluarkan kebijakan sehingga meningkatkan jumlah uang di masyarakat dan menyegarkan sektor real dan sektor lainnya yang bisa meningkatkan daya beli masyarakat dan menstabilkan harga barang dan jasa. Keadaan ini berlanjut hingga tahun 2011, ketika harga kebutuhan barang dan jasa yang ditandai dengan kenaikan harga indeks umum menyebabkan pendapatan masyarakat yang sebagian besar habis dikonsumsi digunakan memenuhi kebutuhan dasar. Berfluktuatifnya peredaran jumlah uang di masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Di antaranya adalah tingkat suku bunga, giro wajib, minimum, dan indeks harga. Pada slide selanjutnya, tahun 2008, akibat krisis
global, indikator harga umum dan GMW menunjukkan penurunan sementara suku bunga terus meningkat. Namun sebaliknya, krisis global baru terimbas pada suku bunga terus mengalami penurunan, sedangkan kedua variabel lainnya mengalami kenaikan. Kenaikan indeks harga umum dan GMW meningkatkan jumlah uang. Peningkatan jumlah uang di masyarakat menyebabkan harga barang dan jasa meningkat yang akan memicu inflasi. Penurunan suku bunga terus berlanjut, berarti jumlah uang beredar di masyarakat lebih besar daripada uang di lembaga perbankan. Untuk menyebabkan masyarakat lebih banyak menghabiskan dananya untuk konsumsi tersebut, serta investasi dalam bentuk aset tak bergerak. Tahun 2013, perekonomian mengalami kegiatan yang lebih baik. Di akhir 2014, suku bunga dan bank indeks harga umum mengalami penurunan, hanya GMW yang mengalami peningkatan. Dengan menaikkan tingkat suku bunga yang mengurangi jumlah uang beredar dan mendorong peningkatan suku bunga jangka pendek, apabila kredibel masyarakat akan memperkirakan inflasi turun, untuk suku bunga real jangka panjang naik. Inflasi yang cenderung turun berdampak pada turunnya harga barang dan jasa, yang akhirnya akan mempengaruhi jumlah uang beredar. Oleh sebab itu, jumlah uang beredar di masyarakat harus sesuai dengan porsinya. Jumlah uang beredar berlebih akan memicu peningkatan harga dan akan terjadi inflasi yang tinggi. Sebaliknya, jumlah uang yang beredar terlalu kecil akan menghambat perekonomian itu sendiri. Maka, apakah ada interdependensi tingkat suku bunga, giro wajib minimum, indeks umum, dan stok uang terhadap penawaran uang di Indonesia?